Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, sebanyak 76 anggota Paskibraka Nasional 2025 dikukuhkan di Istana Negara pada Sabtu siang. Pengukuhan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. ...76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional dari 38 provinsi di Indonesia dikukuhkan di Istana Negara Sabtu siang. Pengukuhan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang bertindak sebagai pembina upacara. Pengukuhan itu menandai bahwa para calon tersebut kini telah resmi menjadi anggota Paskibraka Nasional 2025. Anggota Paskibraka Nasional 2025 asal Papua Barat Ripta Lovely Cantika yang merupakan siswi SMA N1 Manokwari bertindak sebagai pemimpin upacara pengukuhan Paskibraka Nasional di Istana Negara. Ambillah kembali dengan kedua tanganmu dan ciumlah sang merah putih. Rita mewakili rekan-rekan Paskibraka lain untuk memegang bendera merah putih saat pengucapan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Mensesnek Prasetyo Hadi kemudian membacakan pernyataan pengukuhan para pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka Nasional 2025 dan menyematkan lencana secara simbolis kepada pemimpin upacara. Dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2025 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Upacara pengukuhan Paskibraka Nasional 2025 turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandjo Budi Revita. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pengisi acara mulai dari masyarakat hingga kelompok seni terus berlatih mematangkan formasi pertunjukan. Satu hari jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, sejumlah persiapan terus dilakukan di Istana Merdeka Jakarta. Beragam pengisi acara dari unsur masyarakat, instansi hingga kelompok seni turut ambil bagian dan terus berlatih meskipun cuaca panas. Sejumlah penampilan dari artis papan atas hingga tarian viral rencananya akan memeriahkan acara yang berlangsung pada esok hari. Sementara itu, panggung acara dan tenda tamu undangan masyarakat umum bernuansa istana sudah rampung dilakukan. Sementara pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Jakarta Live Festival. Acara ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Di Kota Tua Jakarta, Jakarta Live Festival digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Malam yang penuh warna dengan instalasi lampu artistik serta suasana seru hadir selama 3 hari sejak 15 hingga 17 Agustus 2025. Adapun acara yang disuguhkan berupa video mapping, light installation, light show hingga live musik. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Polri gelar apel pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 dipimpin langsung oleh Kakor Lantas Polri, yakni Irjen Agus Suryo Nugroho di kawasan Gelora Bung Karno pada pagi tadi. Silakan rekan-rekan TNI maju ke depan. Kakor Lantas Polri menyebut ada sekitar 7.000 personil diterjunkan dalam kegiatan Merdeka Jaya untuk mengamankan rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Polri juga akan melakukan pengawalan di jalur yang nantinya akan dilewati oleh VVIP. Polri juga akan menyiapkan rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional. Di lapangan apel. Dari seluruh personil, baik Satgas dan 8 Satgas sudah melaksanakan TFG. Artinya situasi yang berada di lapangan, baik itu aman, baik itu nanti kontingensi, pengamanan sudah siap. Baik dari sisi intelijen, termasuk juga pengamanan terbuka. Atraksi udara jet tempur TNI Angkatan Udara mewarnai hari kedua rangkaian gladi kotor peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Aksi F-16 yang melintas di atas Istana Kepresidenan memukau langit Jakarta. Langit Istana Negara. Formasi helikopter ini merupakan bukti bergabung dalam operasi. Here we go. Langit Istana Negara. Rangkaian gladi kotor peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta terus berlangsung. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah aksi udara jet tempur TNI Angkatan Udara, termasuk F-16 yang melintas di atas Istana Merdeka. Selain F-16, juga diperlihatkan atraksi helikopter yang membawa bendera merah putih. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mengungkap bahwa ada konsep baru dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tahun ini. Kendati demikian, pihaknya tidak merinci konsep baru tersebut. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, 3 mobil antik presidenan dipamerkan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjadi saksi kemegahan sejarah otomotif negeri ini. 3 mobil antik kepresidenan dipamerkan kilas balik kendaraan yang pernah mengantar para pemimpin bangsa. Ketiganya pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 3 mobil mejeng adalah tipe mobil sedan keluaran tahun 1980. Mobil-mobil ini tampil gagah, mencerminkan kemewahan sekaligus wibawa yang sesuai untuk kendaraan orang nomor 1 di Indonesia pada masanya. Lokomotif uap tua C3082 menjadi saksi bisu perjuangan warga Sumatera Selatan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Saat ini lokomotif uap bersejarah itu berada di Museum Subkos Garuda Sriwijaya Kota Lubuk Linggau. Inilah lokomotif C3082 yang merupakan saksi bisu sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera Selatan. Saat ini lokomotif tersimpan di museum di kota Lubuk Linggau. Saat momen Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, lokomotif ini direparasi sesuai dengan aslinya. Namanya lokomotif C3082, berjenis uap buatan pabrik Hanomag Jerman pada tahun 1930. Pada saat penjajahan Belanda, lokomotif ini digunakan untuk mengangkut penumpang dengan barang dan dengan rute Lubuk Linggau Kertapati dan sebaliknya. Ketika Indonesia merdeka, lokomotif ini beralih menjadi milik Indonesia dan digunakan untuk menarik gerbong angkutan batu bara.
Namun karena usia lokomotif ini dan rentan rusak, lokomotif dipindahkan ke hanggar stasiun Lubuk Linggau. Kemudian lokomotif ini dipindahkan dari hanggar stasiun Lubuk Linggau ke Museum Subkos tahun 1988. Bahkan lokomotif bersejarah ini hanya ada 2 unit yang digunakan pemerintah Belanda, 1 berada di Malaysia dan 1 di Indonesia. Pada masa perjuangan, kereta uap kita ini sangat berguna pada masa perpindahan para tentara-tentara Subkos yang pada saat itu berdomisili di Lahat, diangkut mereka berpindah sampai ke Lubuk Linggau menempati markasnya sekarang. Adanya warisan bersejarah ini tentunya menjadi informasi bagi generasi muda tentang kehidupan rakyat di era perjuangan kemerdekaan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.